Manusia diciptakan Tuhan begitu sempurna. Di samping diberi tubuh yang sempurna, juga diberikan akal dan pikiran yang berfungsi untuk berpikir. Dan dengan pikiran atau akal tersebut, manusia dapat atau bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Artinya, dengan pikiran, seseorang bisa menentukan pilihannya. Sehingga pikiran merupakan sebagai alat ukur yang digunakan manusia untuk memilih sesuatu yang dinilai lebih baik dan lebih menjamin masa depan diri dan orang-orang yang dikasihinya. Dalam psikologi sosial, ilmuwan mendefinisikan berpikir sebagai bagian terpenting yang membedakan manusia dari binatang, tumbuhan, dan benda mati. Dengan berpikir, manusia bisa membedakan yang bermanfaat dan tidak bermanfaat, antara yang positif dan yang negatif, dan dengan begitu ia bisa memilih yang cocok bagi dirinya dan bertanggung jawab atas pilihannya. Dengan pikirannya tersebut juga, seseorang dapat menggali sebuah ilmu pengetahuan yang sebelumnya tidak pernah diketahui oleh manusia sebelumnya. Dari ilmu pengetahuan yang sederhana sampai pengetahuan yang rumit sekalipun. Dari hal tersebut, dapat dibayangkan bahwa pikiran kita begitu dahsyatnya sehingga dapat menggali misteri alam menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Dan dengan ilmu pengetahuan tersebut, kita dapat merubah suatu kehidupan yang akan ditempuh oleh kita sebagai manusia baik secara pribadi maupun kelompok terhadap diri kita dan alam semesta ini. Juga terhadap kita sebagai individu untuk mencapai apa yang diharapkan dan dicita-citakan. Bukan masalah sebesar apa ilmu pengetahuan yang diketahui dan dikuasai oleh Anda, dan ilmu apa yang paling dikuasai oleh Anda. Tetapi, pada dasarnya bagaimana pikiran yang Anda miliki tersebut dapat digunakan secara maksimal. Hari ini Anda ditentukan pada pikiran yang datang saat ini. Besok Anda ditentukan oleh kemana pikiran membawa Anda. Itulah sebuah kalimat bijak dari filsafat India kuno yang memberi makna bahwa perasaan dan perbuatan pasti dimulai dari pikiran. Pikiranlah yang menjadi pendorong bagi Anda dalam setiap perbuatan dan akan memberikan dampak yang sangat dahsyat dari perbuatan tersebut. Pikiranlah yang menentukan kondisi jiwa Anda, tubuh, kepribadian, dan rasa percaya diri Anda. Hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 1986 oleh peneliti dari Fakultas Kedokteran di San Francisco menyimpulkan bahwa lebih dari 80% pikiran manusia bersifat negatif. Hasil penelitian ini memperkuat pernyataan bahwa nafsu cenderung mengarahkan atau menyuruh pada perbuatan yang buruk atau negatif. Kalau dihitung dengan sederhana, maka 80% dari 60.000 pikiran seseorang yang keluar setiap harinya berarti kita memiliki 48.000 pikiran negatif pada setiap hari. Sebanyak itu pula pikiran negatif akan mempengaruhi perasaan, perilaku, serta penyakit yang mendera jiwa dan raga. Dengan demikian, kita harus ekstra hati-hati dalam memilih pikiran di benak kita. Secara keseluruhan, kita adalah seorang yang baik. Kita berhak mendapatkan kehidupan yang baik, penuh dengan kesuksesan, kebahagiaan, kegembiraan, dan juga semangat. Kita berhak memperoleh hubungan dengan pasangan yang membahagiakan, kesehatan yang sempurna, pekerjaan yang layak, dan hidup berkecukupan secara finansial. Semua ini adalah hak asasi kita. Semua seharusnya masuk dalam satu paket kehidupan kita. Kita hidup pada masa yang paling hebat di sepanjang sejarah manusia. Kita dikelilingi oleh banyak sekali peluang yang dapat kita manfaatkan untuk meraih impian-impian kita. Satu-satunya batas nyata yang dapat menghalangi Anda untuk mencapai atau untuk memperoleh apapun yang menjadi keinginan Anda adalah hasil pikiran Anda sendiri. Masa depan kita sebenarnya terbuka lebar, nyaris tidak terbatas. Bila Anda hanya mengandalkan salah satu sisi otak dan melalaikan sisi lainnya, Anda mengurangi potensi keseluruhan otak secara drastis. Daya ingat melemah seperti dirasakan banyak orang sebenarnya bukan karena faktor usia yang semakin menua. Daya ingat sebenarnya bisa dilipat gandakan dari kemampuan yang dimiliki seseorang saat ini, tentunya dengan cara-cara yang tepat. Kemampuan otak manusia yang diberdayakan baru sekitar 10% dari kemampuan sesungguhnya yang luar biasa dan ajaib. Hal itu dikemukakan Irwan Widiatmoko, Master Trainer di Brains Power Indonesia, pada peluncuran buku Super Great Memory di Bentara Budaya Jakarta.
mengatakan bahwa daya ingat manusia lebih fantastis daripada yang dibayangkan. Apabila seluruh informasi di alam semesta dimasukkan ke dalam otak kita tidak akan penuh. Sementara Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Muhammad Nuh dalam sambutannya mengatakan bahwa kemampuan otak merupakan suatu potensi yang memungkinkan manusia untuk mengembangkan dirinya menjadi makhluk yang sedang menuju kesempurnaan eksistensinya di dunia. Bahkan, bila informasi dari jaringan telekomunikasi di seluruh dunia dimasukkan ke dalam otak kita tidak akan penuh. Kedua belahan otak sangatlah penting. Orang yang memanfaatkan kedua belahan otak ini secara seimbang, maka mereka membuat belajar terasa sangat mudah karena mereka mempunyai pilihan untuk menggunakan bagian otak yang diperlukan dalam setiap pekerjaan yang sedang dihadapi. Orang yang masuk dalam kategori otak kiri dan ia tidak melakukan upaya tertentu memasukkan beberapa aktivitas otak kanan ke dalam hidupnya, ketidakseimbangan tersebut dapat mengakibatkan orang tersebut menjadi stres dan juga kesehatan mental dan fisiknya menjadi buruk. Kita dapat menggunakan beberapa strategi untuk menyeimbangkan fungsi belahan otak kiri dan fungsi belahan otak kanan. Menyeimbangkan di sini tentu berarti membuat kedua belahan otak tersebut berfungsi ketika kita melakukan sesuatu. Strategi yang dapat kita gunakan adalah seperti menggunakan musik dalam melakukan aktivitas berpikir, serta berolahraga secara teratur. Yang terpenting dalam kedua teknik tersebut adalah memunculkan keadaan yang rileks. Karena dengan keadaan rileks, maka membuat koneksi atau hubungan antara kedua belahan otak menjadi cepat. Hal ini dapat kita lihat pada pemikir-pemikir, bagaimana mereka menemukan ide dan inspirasi yang menghasilkan teori dan penemuan. Pada saat logika proses mengalami kemandekan, maka relaksasi dari sebuah kerja yang serius pun diperlukan. Musik tentunya adalah sesuatu yang dekat dengan kehidupan manusia. Musik merupakan ekspresi perasaan manusia, sehingga biasanya manusia menyukai musik karena hal itu seperti merefleksikan perasaannya. Dan hal itu membuat manusia menjadi senang dan nyaman. Hal inilah yang mungkin membuat manusia menyukai musik dan menjadikan musik sebagai bagian dari kehidupannya. Untuk menyeimbangkan kecenderungan masyarakat terhadap otak kiri, perlu dimasukkan musik dan estetika dalam pengalaman belajar kita dan memberikan umpan balik positif bagi diri kita. Semua itu menimbulkan emosi positif yang membuat otak kita lebih efektif. Emosi yang positif mendorong ke arah kekuatan otak yang berujung kepada keberhasilan, sehingga kita memperoleh kehormatan diri yang lebih tinggi, yang membuat emosi menjadi lebih positif. Dalam belajar misalnya, kita dapat berpikir sambil mendengarkan musik yang memang kita sukai. Dengan kita mendengarkan musik yang kita sukai, akan membuat kita merasa senang. Kita rileks, sehingga merangsang fungsi belahan otak kanan yang akan sangat membantu dalam proses belajar yang menggunakan belahan otak kiri. Selain musik, kita juga harus membiasakan diri untuk berolahraga. Agar otak kita dapat berfungsi secara optimal, dalam artian kita memfungsikan kedua belahan otak tersebut, maka penting sekali kiranya kita terbiasa menggerakkan kedua bagian tubuh kita dengan sama baiknya. Menggerakkan seluruh anggota tubuh, baik pada bagian kanan maupun pada bagian kiri, akan terasa mudah apabila itu dilakukan dalam konteks berolahraga. Senam misalnya, merangsang seluruh bagian tubuh untuk bergerak, dan hal ini baik untuk otak, karena akan merangsang berfungsinya kedua belahan otak, baik otak kiri maupun otak kanan. Otak sebagai alat untuk berpikir. Ketika Anda memikirkan sesuatu, maka otaklah yang sebenarnya bekerja. Pikiran bukanlah sebuah awan yang lewat di benak Anda. Pikiran adalah benda. Pikiran adalah unit energi yang bisa diukur. Pikiran adalah impuls listrik biokimiawi. Pikiran adalah gelombang energi yang dapat menembus ruang dan waktu. Menurut Plato, seorang filsuf terkenal Yunani, ia mendefinisikan berpikir sebagai suatu proses mengingat atau kesadaran tentang sesuatu yang selalu diketahui, tetapi sering terlupa. Berpikir dapat pula diartikan sebagai buah dari aktivitas otak dalam merespon lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, seseorang berpikir karena ada dorongan dan respon dari luar yang menyebabkan otak melakukan kerjanya sebagai pusat berpikir. Pikiran adalah energi yang dapat merubah suasana, menaklukkan lingkungan sekitarnya, dan membuat hidup lebih nyaman.
Pikiran akan mendatangkan segala kemudahan dalam bentuk apapun sesuai dengan kebutuhan. Pikiran juga memiliki kebebasan yang tidak bisa dipenjara oleh siapapun. Banyak para ilmuwan atau pemikir yang dipenjara oleh penguasa, tetapi mereka malah menemukan sesuatu yang itu kelak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Setiap pikiran yang Anda miliki adalah pernyataan tentang hasrat Anda yang Anda sampaikan kepada semesta. Anda adalah produk dari semua pikiran yang pernah Anda pikirkan. Tindakan seseorang sangat bergantung dengan alam pikirannya masing-masing. Setiap orang diberikan kebebasan untuk memilih respon diri sendiri. Anda bertanggung jawab penuh atas sikap yang ditimbulkan dari pikiran Anda. Anda lah komandan dari pikiran Anda, bukan lingkungan di sekeliling Anda, walaupun sebenarnya lingkungan juga ikut serta berperan dalam mempengaruhi cara berpikir Anda. Mari kita dengarkan cerita berikut ini. Ada seorang ibu yang sangat menyayangi putra tunggalnya. Karena rasa khawatir yang sangat, ditambah dengan maraknya berita penculikan di media massa, si ibu pun memberi nasihat kepada putranya. Nah, kalau matahari sudah tidak bersinar lagi, jangan keluar rumah ya. Karena saat gelap seperti itulah, ruh jahat mulai bermunculan. Ada yang disebut kuntilanak, genderuwo, dan lain-lain. Pokoknya makhluk jelek, hitam, dan jahat. Maka belajar baik-baik di dalam rumah saja ya, terutama malam hari, oke? Sang anak yang sedikit penakut dengan senang hati mematuhi nasihat ibunya. Setelah beranjak remaja, si anak tumbuh menjadi pemuda yang penakut dan pengecut. Seringkali ketakutannya yang berlebihan itu terbawa-bawa dalam mimpi. Tidak jarang ketika ia tidur tiba-tiba terbangun dengan berteriak histeris serta bersimbah peluh ketakutan. Kedua orang tuanya pun menjadi khawatir melihat perkembangan jiwa si anak. Berbagai nasihat bernada menghibur yang disampaikan si orang tua kepada anaknya tidak bermanfaat sama sekali. Bahkan kadang si anak justru merasa orang tuanya berusaha mencelakai dia. Suatu hari sang kakek mendengar kondisi cucunya tersebut. Maka ia pun segera menyempatkan diri berkunjung ke rumah anaknya. Setelah memikirkan dengan seksama, suatu sore si kakek mengajak cucunya berjalan-jalan ke pasar malam bersama dengan beberapa orang tetangga dan teman si cucu. Sesampainya di pasar malam itu, mereka pun bersenang-senang. Sang cucu dan teman-temannya bermain dan melihat berbagai pertunjukan hingga malam hari. Setelah puas dan lelah bermain, mereka pun berjalan kaki pulang ke rumah. Tiba di rumah, si kakek meneruskan berbincang santai dengan cucunya. Cucuku, terang dan gelap adalah sifat alam. Tidak ada hubungannya dengan ruh gentayangan dan kejahatan. Sudah kita buktikan sendiri kan? Bukankah sepanjang jalan dalam kegelapan tadi tidak ada satupun ruh jahat yang mengganggu? Ketahuilah, ruh jahat hanya ada di pikiranmu sendiri. Usir dia dari pikiranmu. Maka tidak akan ada yang namanya ruh jahat di muka bumi ini. Kakek yang sudah setua ini telah membuktikan sendiri. Ketakutan hanya ada di pikiran kita. Gunakan pikiranmu untuk hal-hal yang baik, maka engkau akan membuat segalanya menjadi baik, indah dan membahagiakan. Demikianlah berkat kata-kata bijak dari si kakek, lewat proses waktu, akhirnya si cucu mampu mengubah mindset dan memiliki kesehatan mentalitas yang positif. Ia pun tumbuh menjadi pemuda yang pemberani. Dari lingkungan atau informasi yang diterima, walaupun untuk tujuan yang baik, bisa berdampak buruk dan merusak kesehatan mental bila tidak disertai dengan pengertian yang benar. Hukum pikiran bersifat universal dan berlaku untuk siapa saja, baik anak-anak ataupun orang dewasa. Artinya, Anda adalah apa yang Anda pikirkan, dan Anda adalah apa yang Anda percayai. Maka, apa yang kita pikirkan, itulah yang akan terjadi. Apabila Anda memiliki dan memegang prinsip yang kuat dan itu tertanam di dalam diri Anda akan lebih mampu melindungi pikiran Anda. Dengan prinsip tersebut, Anda mampu memilih respon positif di tengah lingkungan yang paling buruk sekalipun. Anda akan tetap berpikir positif dan selalu berprasangka baik. Prinsip yang Anda pegang akan mendorong Anda untuk menciptakan kondisi lingkungan yang saling mempercayai, saling mendukung, dan bersikap terbuka dan juga kooperatif. Karena itu, kalau yang Anda tanamkan ke dalam pikiran Anda setiap hari adalah hal-hal yang negatif, dampaknya akan destruktif atau merusak. Sebaliknya, kalau baik dan positif sifatnya,
tentu dampak dalam kehidupan Anda akan menjadi positif dan konstruktif. Itulah kekuatan pikiran yang Anda miliki. Anda adalah apa yang Anda pikirkan, dan Anda adalah apa yang Anda percayai. Dan sekianlah cuplikan dari buku Kekuatan Pikiran oleh penulis A.F. Saifuddin di bawah penerbit Milestone dengan cetakan pertama di tahun 2010. Tentunya yang saya sampaikan hanyalah sebagian kecil dari isi buku tersebut, dan masih banyak sekali hal-hal besar yang disampaikan oleh penulis. Maka dari itu, untuk mendukung penulis dan untuk pemahaman dan pengalaman membaca yang lebih baik, saya sarankan teman-teman untuk membaca dan membeli bukunya sendiri. Dan bukunya kalian bisa dapatkan di toko-toko buku kesayangan kalian atau di website-website kesayangan kalian. Saya Devi pamit, ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.